Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Hari ini kita review seputar mobil bekas seperti biasa. Cuman hari ini kita cek unit. Posisinya ini di daerah Sumpyu, Banyumas. Dan mobil tahun 2004. Warnanya hitam, asli hitam. Kemudian platnya ini RRL, R Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian untuk pajaknya sendiri, pajaknya bulan 11, habis masa plat tahun 2026. Jadi ini sebenarnya bulan ini habis pajaknya. Tapi buat teman-teman pokoknya tahu mobil ini pajak sudah hidup. Jadi pajak panjang sampai 1 tahun ke depan. Panjang banget. Nah, mobil ini 2004, tapi mesinnya udah 1.5 G15, 1.5 4 silinder segaris, dan mobil ini masih karburator. Oke, seperti biasa kita review seputar kondisi dari mobil ini. Tentunya namanya mobil bekas pasti ada minusnya, tidak seperti mobil baru. Dan mobil ini asli pickup, jadi ini bukan mobil bekas potongan dari minibus jadi pickup, tapi ini asli pickup. Dan untuk pajaknya PKB-nya itu 1.055.000 dan asuransi 286.000. Berarti antara 1.300.000 untuk pajak dari mobil ini. Karena kita cek kondisi, kita nggak di showroom, kita di luar. Makanya untuk hari ini, untuk ngecek kondisi dari mobil ini, saya bareng sama Mas Fuad. Oke, Mas Fuad. Salam dua pintu. Salam dua pintu. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempet COD-an, ya ketemunya sama Mas Fuad, atau nomor WhatsApp, telepon langsung sama Mas Fuad. Siap. Oke. Nah, untuk depan gimana nih, untuk totok depan? Biasanya kan kita cek totok depannya. Totok depan ini udah cat 2 kali. Sudah 2 kali cat, tapi masih lempeng ya ini nut-nut ya? Lumayan lempeng. Dan saya lihat dari dalam itu tidak ada bekas insiden atau bekas kenapa itu. Oh betul, karena ngecek nggak cuman sekedar dari luar. Ya. Kalau dari luar terlihat mulus, kalau dari dalam ada garapan, nah itu berarti bisa jadi bekas insiden yang sudah di repair, diperbaiki. Berarti untuk kondisi batok depan aman? Aman. Oh, terus lampu-lampu gimana? Lampu ini udah gantian kayaknya. Oh iya ya, untuk udah lampu gantian. kanan udah ganti. Udah gantian. Lampu kiri, sorry. Yang kiri. Lampu kanan yang kanan asli ya? Depo juga gantian. Oh, depo juga aslinya Stanley. Aslinya Stanley ya. Dari ini depo sudah gantian. Ya. Cuman ini memang 2004 lampunya agak kusem. Cuman pengalaman kita ya, kalau mau dari pembeli lampu seperti ini oke, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau mau lebih bening, bisa. Beli mikanya aja ada. Oke. 121. Ya. Jadi 250 udah ganti lampunya bening. Oke, terus dari grillnya masih standar. Kenceng ya? Nah, grillnya standar, kenceng. Dari bumper ada bekas insiden nggak? Aman, tidak ada bekas insiden. Bumper aman, nggak ada bekas insiden. Sasis masuk. Masih lempeng. Sasis depan masuk. Oke, coba dimasuk kamera. Sasis ini aman ini kalau depan, meskipun apa ya, ya kotor itu masih banyak orinya. Dan otomatis dalam itu ada garapan sedikit itu. Di area mana? Di area dekat radiator, biasanya itu rawan sekali karena mungkin kena air. Tapi untuk ini aman? Aman itu. Aman ya? Iya aman itu, tapi di pelingkut itu. Oh, kena pelingkut. Oh, jadi buat melindungi biar tidak kena keropos. Karena itu. Area yang paling banyak keropos itu justru di daerah situ ya, depan radiator. Itu yang kadang-kadang pembeli kurang teliti ya. Dari kita, semoga ini bermanfaat lah. Kita ceritakan semua kondisi dari mobil ini dari atas, bawah, samping sampai ke kolong. Terus ini dari depan selesai ya? Selesai. Dari samping coba. Kita cek ke bagian pintu. Tapi sebelum pintu kita ke ini ya biasanya. Nah, ini pipinya masih mulus ya? Mulus. Jadi nggak pakai dembulan. Nggak pakai dembul. Kalau sinden kan pipinya dembulan. Nah, ini aman ya? Ini sambungannya utuh. Oh, sambungan utuh. Talang gimana? Talang masih bagus. Talang masih bagus. Masih nitik ini. Masih nitik untuk talang. Terus pintu gimana ini? Pintu 2 kali tapi masih bagus. Pintu 2 kali tapi masih utuh. Ngaleng ya? Ya, nat dalamnya utuh. Nat dalam utuh. Tuh. Ya soalnya kan kadang-kala dari pintu luar kalau sudah didempul kelihatan mulus tapi nggak ngaleng. Tapi kalau ini pintu luarnya ngaleng, cuman ini dari sileran juga kelihatan. Nah, silerannya juga kelihatan muter dari samping ke bawah. Itu nggak ada yang bekas garapan, nggak ada ya, aman ya? Aman. Kalau backlighting gimana nih? Door trim. Apa?
sedang ya, cukupan ya. Cukupan. Ini backlighting. Ini backlighting SS ini kalau yang asli Futura itu. Oh itu, ya benar. Saya kurang teliti tuh. Iya, Nah itu backlighting Futura, ini malah backlighting SS. Kalau SS sama Futura backlightingnya bisa tuker-tukeran ya? Bisa, sama persis. Cuma beda bahan. Dan beli backlighting aja bisa ya? Ada ya. Kalau Futura apa sih yang nggak ada? Futura apa? Kalau SS Futura itu apa yang nggak ada? Nah, SS Futura apa aja komplit ya. Terus dari Slebor gimana Lur? Slebor masih bagus meskipun udah cat di 2 kali. Dari sisi bawahnya juga masih bagus. Itu nggak ada bekas las-lasan. Aman ya? Aman. Ya biasanya kan untuk sambungan-sambungan seperti ini suka hilang ya kalau udah bekas garapan. Tapi ini masih kelihatan bagus. Oke. Lantai gimana itu? Lantai masuk itu. Lantai dari bawah udah tak lihat aman, nggak ada bekas tubrukan atau insiden. Pilar gimana aman. Pilar masih standar pabrikan semua. Pilar standar ngaleng pabrikan semua ya. Dari tadi talang juga nat-natnya masih ketemu. Terus ini loh. Nah, sambungan ini. Ini sambungan bagian belakang gimana, Lur? Asli ya. Ini kan ada sileran asli pabrikan. Oke. Dari sini juga biasanya yang menandakan kalau bukan pickup minibus jadi pickup biasanya ini sileran. Oh iya, jadi kalau yang dari minibus jadi pickup itu nggak pakai sileran. Ya, biasanya cuma dipotong nggak dikasih siler. Gitu. Ya, dipotong dilas nggak ada silerannya gitu ya. Terus juga biasanya lebih tebel. Nggak kalau seperti ini. Ini kan walaupun sambungan tetap tipis. Iya, betul. Gitu. Oke. Depan, samping, terus coba ini ya, apa namanya? Kan tadi lihat tongkrongan. Tongkrongan itu kelihatannya di mana sih kok bisa kelihatan tongkrongannya bagus? Kembali lagi kita pasti lihat dari antara ujung celah bak dan celah kabin. Celah kabin itu antara atas sampai bawah harus simetris. Gitu ya. Oke. Biasanya ada yang udah dengkluk ke depan, ada yang kayak gini kan. Oh iya, berarti kalau lebih lebar sini mungkin dia malah dengkluk. Iya. Nah, kalau sini lebih sempit dari bawah, dia malah gitu ya, ke atas. Itu karena pengaruh muatan. Biasanya kalau mobil-mobil dengan muatan berat, biasanya sasisnya melintir istilah ya. Sasis melintir. Pasti kena di sasis. Mendingan kita cek sasis juga. Cek sasis. Nah, sasis bagian tengah ini yang rawan juga terkena keropos biasanya. Ini aman sih masih. Dari catnya ini cat pabrikannya masih kelihatan. Cat pabrikan kelihatan. Kalau itu sambungan. Kali pasti catnya nggak gini mas. Sambungan ori ada nggak itu? Sambungan orinya masih ada. Sambungan ori masih ada, masih utuh. Bagian dalam biasanya Lur. Bagian dalam coba diraba pakai tangan. Aman. Oke. Coba saya raba ya. Nah ini kalau saya raba ini mulus berarti ini nggak ada bekas garapan. Aman ya. Nah sekalian di sini kan kelihatan itu bagian gearbox. Nah gearboxnya itu kurang bersih ya, ada bekas rembes itu. Nah itu sebenarnya sealnya aja, seal ya. Sama bagian delco. Nah itu dari mesin sebenarnya, cuman itu perpak delco aja sih. Itu gampang bongkarnya, jadi nggak usah bongkar mesin. Nggak terlalu beresiko lah ya. Nggak terlalu beresiko. Itu dari mesin ada perpak delco sama gearbox gitu. Cuman tadi kita coba untuk masuk persnelang 1 2 3 4 aman ya. Kardan nggak bunyi, persnelang 1 sampai 4 dan mundur semuanya normal. Untuk bak gimana? Bak ini udah cat 2 kali. Oh, bak cat 2 kali. Ya. Tapi masih lumayan utuh lah. Masih lempeng, lumayan utuh ya. Ya, tahun segini masih utuh. 2 kali tapi nggak terlalu tebel. Nah, 2 kali tapi nggak terlalu tebel. Iya, karena kalau dempul tebel dipanasin dikit itu jeblok ya. Nah, terus kemudian ke ban. Ini kayaknya bannya masih tebel loh. Bannya lumayan. Ya, semi itu. Oh, semi, bannya semi ya. Ini 2018 untuk bannya tapi masih tebel, masih cukupan. Kalau untuk ban depan ini masih pakai standar ring 13 165/80, bannya masih cukupan tebel. Kalau taunya ini nggak kelihatan, soalnya taunya kayaknya di belakang ini, di bagian dalam gitu aja nggak kelihatan, gitu. Cuman bannya masih cukupan lah. Kalau untuk bagian depan, bagian belakang juga masih cukupan. Kita lanjut ke belakang. Nah ini untuk udah cat 2 kali juga. Ini cat 2 kali juga untuk bagian belakang. Ini udah didempul juga, jadi kelihatan rata dan lempeng. Kalau belakang kita lihat ininya aja. Gimana? Antingnya. Oh iya betul. Nah dari anting, kalau dari anting mobil itu bekas muatan berat, dia antingnya meleot. Biasanya gitu. Nggak simetris, bikin mobil nggak jejek ya. Kayak tadi yang pertama kelihatan tongkrongannya udah nggak jejek. Miring ya. Nah
Itu pengaruh yang pertama tadi dari sasis tengah sama anting belakang. Itu bikin mobilnya mereng-mereng. Nah, dari kalau belakang udah kelihatan. dari belakang juga kelihatan. Tapi yang sebelah kiri antingnya oke, terus yang sebelah kanan juga antingnya masih jejak. bagus. Masih bagus gitu. Kang, kita muter yang sebelah kanan. Untuk sebelah kanan kondisi sama kayak yang kanan, yang kiri ya. Cat 2 kali juga, tapi masih lumayan tipis. Cat 2 kali masih lumayan tipis, wajar lah. Ini Ya. mobil tahun 2004. Kondisi seperti ini tergolong bagus kalau menurut saya. Kalau mobil muatan ya. Kalau udah nggak mungkin seperti ini ya. Nah. Terus kelihatan juga dari dek. Nah, deknya gimana lantai? Lantainya lumayan sih, tapi sedikit banyak. Ya ada dempulannya sih. Ada dembulan. Cuman kan ini bak ori ya. Ya, Jadi, baknya masih ori. Baknya masih Ini ori. baknya masih ori. Baknya orisinil. Baknya gitu. mahal Mas, sekarang ini 9 juta baknya. Pabrikan Iya. itu sekitar 9 juta. 9 jutaan. Oh, jadi ini harus dipertahankan. Ini harus Kondisinya dipertahankan seperti ini. karena Iya, kalau yang lumayan mahal. Itu beda sih kalau Bak-bak ori itu kan ini ada las-lasan seperti ini, ada sambungan seperti ini juga. Nah. Ini bak ori. Kalau yang nggak ori ini sambungannya nggak ada, biasanya gitu. Kita kelihatannya dari situ. Betul. Terus ini baknya rata ya, bukan yang melentong? Bukan. Bukan. Untuk sasis bagian Sasis kanan. sama ini catnya masih pabrikan. Masih pabrikan, sambungan juga masih kelihatan. Masih ori. Si oli bawah dalam juga nggak ada yang keropos. Selebor Bagian kanan. kanan. Ini garapan juga. Oke. Tapi tipis sih masih rapi. Garapannya gitu. masih rapi. Ya, tapi nggak diganti nggak? Kan bisa diganti ini selebor. Oh, selebor copotan Juga ada ya Jadi dari kayak Tamiya gitu ya? iya dari potongan sini sampai potongan belakang depan ada. Beli ada. Tapi kalau bagian bawah aman nggak ini? Aman. Ini masih terlihat masih aman. Oh, terlihat masih aman. Lantai juga masih bagus itu, Mas. Lantai juga masih bagus. Terus door trim ini yang asli Ini Futuranya kayak asli gini Futura, ya. Mang. Asli Futura yang seperti ini. Ini Oke. ada bludrunya sini. Ada blue through. Terus kemudian sileran pintu gimana, Lur? Ini silurannya masih aman. Oke. Aman. Silerannya masih aman, masih rapi, orisinil dari pabrikan. Kalau kita buka jok, Heeh. biasanya yang rawan ini. Oke. Mana? Ini dudukan Oh, iya, ini. iya. Biasanya banyak yang keropos di sini. Oh ya. Mungkin kena air atau mungkin support shockbreaker ya. Ya, support shockbreaker itu banyak yang keropos di sini. Yang ropos daerah situ ya. Oke, nanti kita Iya. buka sekalian Ini mesin. nomor rangka juga masih bagus. Ini Nomor juga rangka. lumayan rawan kayak gini. Oh gitu ya. Nomor rangka ini masih orisinil, Iya. bukan ketrekan. Nah, hati-hati ya teman-teman yang nyari mobil kalau nomor rangkanya udah ketrekan, berarti nggak sama surat-surat. Ya. Tapi sebelumnya nanti kita lihat untuk kondisi dashboard ya. Saya cek Dashboard. dulu dashboardnya ya. Ya. Oke Lur, saya masuk. Kita cek dashboard biar lebih terang. Saya buka untuk bagian kanan. Bagian kiri. Saya suka kelewat itu kalau kanan kiri. Nah, ini untuk dashboard. Dashboardnya masih utuh, nggak ada pecah, masih aman, masih bagus. Kisi-kisi AC ini kayak tengah gitu. Walaupun ini mobil nggak pakai AC ya, tapi namanya kisi-kisi AC ini kalau patah itu mengganggu pemandangan. Kurang enak lah. Ya, terus ini untuk tempat koin. Tutupnya copot, tapi masih aman, masih kenceng. Ini kan ada tempat untuk oli rem. Nah, oli rem. Tapi ini masih cukup rapi. Kemudian di sini ada lubang udara juga. Ini masih rapi juga. Kemudian dari setirnya aman ya, setirnya aman. Spelnya nggak terlalu. Enggak spell malah ini. Nah, masih kenceng, masih bagus. Klakson juga nyala gitu. Terus kilometernya ini di angka 222.000 tahun 2004. Oke, sekarang kita buka mesin aja, Lur. Nah, ini kita kan sekarang udah buka jok. Nah, kelihatan mesinnya ya, G15 karburator. Kondisi mesin kelihatan dari situ gimana, Lur? Mesin masih kering. Masih kering. Tadi cuma yang sealer delco. Sealer delco aja itu ada rembes Agak rembes. dan bisa diganti, itu nggak mahal ya. Nggak mahal ya. Nah, terus kondisi untuk yang sebelah kanan ini tadi yang bagian support shockbreaker ini masih bagus. Bahkan ada stiker Indomobil masih ada. Terus area sini ini rawan bocor kropos. Ya, itu. Area sini rawan kropos dan ini masih bagus. Kalau untuk daerah situ gimana, Lur? Itu masih bagus juga. Masih bagus. Supportnya gimana? Support shockbreaker? Support shockbreaker bahasanya pangkon lah bahasanya. Pangkonnya ya. Pangkon shockbreaker ini masih lumayan Masih bagus. lumayan bagus. Berarti untuk nyoba mesin kita starter dulu aja. Ini karena dia masih karburator jadi ada suara rotak dulu ya, tak. Terus kita starter. Nah, suara gimana, Lur? Mesin Menurut halus lumayan bagus. ini lumayan bagus ya.
Paling butuh setelan karbu ini, Mas. Oh iya iya iya. Setelan karbunya. Ini untuk langsamnya kurang ya? Stasioner. Nah. Coba lihat. Tapi ini karena masih dingin, Lur. Oh iya, kayaknya. Ini karena masih dingin. Ya biasa lah, wajar kalau namanya mobil karbu. Baru tadi kan baru kita nyalakan, ini mobil kan di tempatnya orang ya, kita langsung cek, kita bawa ke sini. Nah, coba. Ini businya juga mungkin udah lumayan Tua. bahasanya lumayan harus diganti. Oh, mungkin langsamnya itu Langsamnya ya. kurang. Iya, yang pertama langsamnya itu kurang karena dia masih belum panas. Yang kedua memang businya agak tua. Gas ya. Nah, ini saya geber. Ini masih keluar airnya kan? Masih keluar airnya. Cuman berarti pembakarannya kurang sempurna karena mungkin businya udah agak tua. Nah, ini memang agak berbet. Jadi kayaknya itu dari Setelan karbu sama busi. Ini ngebulnya hitam loh, bukan putih. Bukan putih. Nah, kalau ngebul hitam, nah ini bedanya buat teman-teman ya. Kalau mobil ngebul hitam itu tandanya pembakaran nggak sempurna. Campuran dari campuran karburator itu dari bensin sama udara itu nggak sempurna. Akibatnya bahan bakar itu terbuang sia-sia. Jadi bahan bakar mentah itu kebuang. Iya. Itu efeknya ngebul hitam. Jadi jangan samain ya ngebul hitam sama ngebul putih. Kalau ngebul putih itu biasanya dari mana? Ring seher gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau kita cek kondisi mobil. Intinya mobil ini gimana, Lur? Kalau menurut saya mobil ini kalau buat angkutan sih masih layak, bagus. Masih dari layak. Sasis, dari bodi depan itu yang jelas faktor utama itu nggak ada bekas nabrak atau nggak ada bekas nabrak ya. Jadi kalau mobil dari sasis dari bodi udah bagus lumayan. Yang lainnya bisa ini ya. Karena sebenarnya ini mesin ini kan bisa di setel nantinya. Bisa ya. Kalau mesin kan halus, nggak ada suara metal, nggak ada. Jadi mesin bagus, prinsipnya mesin bagus. Cuman karburator ini perlu di setting. Nah, perlu di setel. Kira-kira ada lagi, Lur, yang kita sampaikan untuk hari ini? Cukup ya? Karena udah detail kita udah informasinya insya Allah cukup banyak. Langsung aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi yang tadi kita sebutkan. Nanti Anda bisa ngobrol lah sama Mas Fuad. Mau curhat boleh, mau konsultasi seputar pickup boleh, mau tanya-tanya kredit mobil juga boleh. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan mobil langsung telepon aja, nanti Anda hubungan sama Mas Fuad. Mungkin itu aja dari kita. Ketemu lagi ya kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.